Siapkan secukupnya daun selada, kemudian iris, enam sampai 8 lembar roti tawar. Kalau di video aku gunakan sebanyak 6 lembar. Ini dibuang bagian pinggirannya ya. Lalu tipiskan roti tawar dengan rolling pin. Pecahkan 2 butir telur. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk rata. Panaskan minyak goreng secukupnya. Tuang telur ke dalam teflon. Ini dimasak hingga matang. Setelah bagian bawahnya matang, bisa langsung dibalik. Lalu angkat setelah matang sempurna. 3 batang sosis. Ini dimasak hingga matang. Setelah bagian luarnya berkulit dan matang, bisa langsung diangkat. 100 gram wortel yang sudah diserut masukkan ke dalam teflon. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Ini diaduk rata dan masak sebentar saja atau hanya setengah matang. Lalu angkat. Gulung telur dengan cara seperti ini. Kemudian iris tipis-tipis. Dan hasilnya seperti ini ya. Letakkan roti tawar di bidang datar. Siapkan keju oles secukupnya. Ambil sedikit keju oles. Kemudian oleskan di bagian salah satu pinggiran roti. Tempelkan dengan roti tawar. Supaya rapat, ini ditekan menggunakan rolling pin. Oles permukaan roti dengan keju oles tipis-tipis. Oh ya teman-teman, untuk keju olesnya ini aku gunakan merek Procheese. Letakkan daun selada secukupnya saja. Tambahkan wortel. Lalu telur. Oh ya, karena aku punyanya sosis yang agak panjang, jadi aku potong supaya rapi. Tambahkan saus sambal dan mayones. Kemudian gulung sambil dipadat-padatkan supaya hasilnya rapi. Karena aku gunakan 6 lembar roti tawar, hasilnya ini jadi lumayan jumbo. Potong menjadi 5-6 bagian atau sesuai selera saja ya. Nah, ini hasilnya rapi banget. Karena ini menggunakan roti tawar, jadi aku beri nama Sushi Tita. Dari 3 gulung roti ini hasilnya bisa jadi 15-18 piece. Supaya lebih menarik, bisa dialasi dengan kertas cup. Kemudian kemas menggunakan mika ukuran 6x. Sushi Tita ini bisa untuk jualan 2.500 sampai 3.000-an per piece-nya. Sushi Tita ini rasanya enak, gurih, ada sedikit rasa pedas dari sausnya, dan tentunya ini jajanan sehat dan bergizi. Lima 500 gram tape singkong,
Haluskan sampai lembut menggunakan garpu. Tambahkan 30 gram susu kental manis. Aduk rata. Jika tapenya sudah manis, bisa diganti dengan susu bubuk. 1 sendok makan margarin, kemudian lelehkan. Masukkan tape singkong. Aduk rata dan masak sebentar supaya raginya ini mati. Dan pastinya jadi lebih tahan lama. Siapkan 10 lembar roti tawar. Buang bagian pinggirannya. Kemudian tipiskan menggunakan rolling pin. Pecahkan 1 butir telur. Aduk rata. Ambil 1 lembar roti tawar yang sudah ditipiskan. Letakkan tape secukupnya. Oles 1 bagian pinggiran roti menggunakan telur. Lalu lipat dengan cara seperti ini. Tuang sisa telur ke wadah. Tambahkan 1 butir telur. Aduk rata. Masukkan 3 sendok makan susu cair full cream. 1 sendok teh wijen hitam, ini opsional ya. Lalu aduk rata. Panaskan secukupnya margarin. Celupkan roti tape ke dalam telur. Masak menggunakan api kecil. Setelah bagian bawahnya kecoklatan, lalu balik. Bagian pinggirannya ini dimasak juga supaya matang. Setelah matang sempurna dan warnanya golden brown, lalu angkat. Potong kue rope menjadi 2 bagian sama rata. Dari 10 lembar roti tawar, hasilnya jadi 20 piece. Oles bagian ujung kue rope dengan margarin tipis-tipis. Atau bisa diganti dengan selai coklat. Lalu tempelkan ke keju cheddar yang sudah diparut. Supaya terlihat higienis, alasi menggunakan kertas cup. Selanjutnya kemas menggunakan mika ukuran 5C dan isi sebanyak 2 potong. Atau bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 7x12. Kue rope panggang ini harga jualnya 5 ribuan per mika atau 2.500 per piece-nya. Rasanya ini enak banget, isinya lembut dan manis, kulitnya wangi, tidak bau amis sama sekali. Seratus gram mayones. Tambahkan 3 sendok makan susu kental manis. 2 sendok makan saus sambal. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah rata, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 1 butir telur. 1 sendok makan wijen hitam. Aduk rata. Jika sudah, ini disisihkan untuk digunakan nanti. 9 lembar roti tawar.
Buang bagian pinggirannya. Potong menjadi 4 bagian membentuk segitiga. Dan hasilnya jadi sebanyak ini ya. Ambil 1 potong roti tawar. Oles dengan saus mayones yang dibuat sebelumnya. Beri taburan abon tipis-tipis. Segini sudah cukup ya, tidak perlu terlalu banyak. Oles kembali 1 bagian roti tawar dengan saus yang dibuat sebelumnya. Lalu tempelkan. Bagian atasnya ini dioles kembali dengan saus. Beri taburan abon kembali. Ini dilakukan hal yang sama sebanyak 3 lapis roti tawar. Dan hasilnya jadi seperti ini. Jika sudah selesai semua, oles permukaan roti dengan telur wijen yang dibuat sebelumnya. Ini baru dioles 1 bagian dulu. Oh ya teman-teman, dari 9 lembar roti tawar, 1 resep ini jadi 12 piece roti lapis abon. Panaskan secukupnya margarin. Bagian olesan telur ini diletakkan di teflon. Gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong. Sambil menunggu bagian bawahnya matang, oles permukaan roti dengan telur wijen. Setelah bagian bawahnya kecoklatan, lalu balik. Bagian dasarnya juga ini dipanggang ya. Jika sudah matang merata, lalu angkat. Oles bagian atas roti dengan sisa saus tadi. Lalu tempelkan ke abon. Untuk abonnya ini sama ya dari sisa sebelumnya. Supaya lebih menarik, alasi dengan kertas kap. Belah 1 bagian plastik OPP, ini ukurannya aku gunakan 10 x 10 atau bisa gunakan 11 x 11 ya. Tergantung besar kecilnya roti tawar yang digunakan. Bagian ujungnya ini bisa dirapikan dengan solatip. Roti lapis abon ini cocok untuk jualan 3.500 sampai 5.000-an per piece atau bisa disesuaikan kembali dengan harga daerah masing-masing. Tekstur rotinya empuk dan rasanya manis gurih, dipadukan dengan wijen hasilnya jadi wangi banget. Ini cocok untuk ide usaha rumahan. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.